cuma punya bunga sakura saja loh. Di daerah Furano, Pulau Hokkaido ini, kita bisa menikmati indahnya taman lavender. Di sini ada 25 sampai 30 spesies tanaman lavender yang bisa kita lihat. Daerah Furano di bagian utara Jepang ini memang sangat cocok untuk tempat tumbuhnya lavender karena tingkat kelembapannya rendah. Bibit lavender yang baru ditanam harus dirawat seperti ini nih. Pastikan gak ada rumput liar yang bisa mengganggu pertumbuhan lavender. Bibit lavender yang ditanam di sini didatangkan langsung dari Prancis loh. Karena lavender Prancis mempunyai kualitas terbaik dari segi warna dan aromanya. Tanaman tertua yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno ini punya kandungan minyak atsiri yang berkhasiat loh. Di antaranya bisa untuk relaksasi dan juga antibiotik alami. Dari minyak atsiri lavender, kita bisa mengolahnya menjadi parfum lavender yang sangat terkenal. Bisa juga diolah jadi sabun yang sangat baik untuk menjaga kelembapan kulit. Onyil masih punya banyak info menarik seputar Jepang nih. Yuk kita kulik sembari eksplor negeri samurai ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Orang Jepang dikenal karena kecerdasan dan kedisiplinannya. Ternyata rahasianya ada pada kegemaran mereka untuk melatih otak. Sejak kecil, anak-anak Jepang dikenalkan dengan beragam mainan yang bisa menstimulasi otak. Bukan cuma sudoku ya, tapi juga lewat mainan imut seperti boneka kokeshi. Kokeshi merupakan boneka tradisional khas Jepang yang dikenal sejak zaman Edo ratusan tahun yang lalu. Boneka kokeshi biasanya terbuat dari kayu, pohon sakura, chestnut, dan keyaki. Karena corak kayunya sudah terbentuk bagus. Sebelum dibuat jadi boneka, kayunya harus dikeringkan secara natural selama 2 tahun. Boneka kokeshi tradisional biasanya tampilannya sederhana dan gak ekspresif. Kalau sekarang sih sudah banyak kokeshi modern yang tampilannya lebih berwarna dan ekspresif. Untuk menggambar kokeshi butuh keahlian dan pengalaman melukis minimal 10 tahun. Boneka ini aslinya diciptakan untuk souvenir di daerah pemandian air panas. Sekarang kokeshi juga diburu untuk koleksi karena bisa dijadikan hina ninyu, yaitu boneka festival perayaan untuk anak perempuan. Boneka ini akan dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris yang juga terbuat dari kayu. Disinilah imajinasi kita bakal terasa. Bermain boneka juga sekaligus bisa melatih keterampilan komunikasi, motorik halus, dan meningkatkan kecerdasan sosial loh. Mantap deh. Ada lagi nih, boneka peri imut dari Jepang. Boneka peri seperti ini memang sedang digandrungi seiring dengan perkembangan film-film peri dari negeri dongeng yang banyak digemari anak-anak. Boneka ini dibuat menggunakan kerangka yang dilapisi dengan lilin khusus. Agar mirip dengan aslinya, dibutuhkan kemahiran dalam memahat. Setiap tahap, alat bantunya bakal beda-beda. Tapi semuanya memang dibuat khusus untuk bahan clay seperti ini. Agar hasil pahatannya nggak hancur, oven dalam suhu 160 derajat selama beberapa menit. Setelah itu, baru deh rakit semua komponen boneka menjadi satu. Menggunakan tali dan kawat. Tuh, semuanya saling terikat dan tidak mudah lepas kan? Biar makin mirip aslinya, dandani boneka dengan baju dan rambut. Wih, bonekanya kelihatan nyata ya. Apalagi matanya itu loh, bagus banget. Dan bisa buka tutup seperti manusia, kayak Unyil. Satu lagi nih, mainan ala Jepang yang bagus untuk melatih otak. Puzzle. Puzzle yang ini beda ya, karena disusun dari aneka bentuk penghapus yang lucu-lucu. Ada yang jadi kue tart, serutan pensil, hewan-hewan lucu, dan bus mini seperti ini. Bahan dasar puzzle terbuat dari karet, sama kayak bahan penghapus pada umumnya. Karet dicampur barang serbuk pewarna khusus. Dunia baru mengenal penghapus karet pada tahun 1770 loh. Sebelumnya, orang-orang pakai gulungan roti putih untuk menghapus pensil. Nah, karet-karet ini dicetak per bagian puzzle. Kalau ada karet yang tersisa, masih bisa digunakan lagi loh. Puzzle pertama bentuknya adalah jigsaw puzzle, berupa kepingan-kepingan gambar peta dunia.
Sekarang bentuk puzzle sudah ada yang 3D kayak penghapus ini. Sudah ada 450.000 jenis penghapus yang dibuat di pabrik ini loh. Seperti kue tart, serutan pensil, sampai ke bis mini kayak gini. Jadi selain fungsinya buat menghapus tulisan, bisa mengasah otak kita jadi kreatif juga. Warna-warni penghapus juga bisa bikin otak cerdas loh. Kita jadi bisa mengenal warna dan terlatih memecahkan masalah dengan cara berpikir menyusun puzzle sampai jadi bentuk yang diinginkan. Cara lain orang Jepang melatih otak adalah lewat bermain musik. Bermain piano gini bisa melatih konsentrasi, daya ingat, dan merangsang saraf motorik. Bermain musik juga merangsang bagian otak yang berhubungan dengan membaca, matematika, dan perkembangan emosional kita loh. Biar maksimal, orang Jepang membuat piano yang kualitasnya diakui oleh dunia. Aslinya, piano memang alat musik dari Eropa. Dulu piano cuma dipakai oleh orang-orang kaya saja. Abad 19 mulai banyak deh yang bisa beli piano. Sejak itulah piano semakin menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang. Ada beberapa komponen yang wajib diperhatikan dalam membuat piano. Pertama, lembaran papan suara yang menjadi kunci penentu terciptanya resonansi nada yang berkualitas. Pastikan piano tetap bisa menghasilkan bunyi dengan baik dan berkualitas kemanapun piano akan dikirim. Kedua, pemasangan senar. Beda dengan gitar, senar pada piano banyak banget. Sekitar 230 senar baja dipasang. Terus harus ditarik kencang. Saking kencangnya, tekanannya bisa mencapai 20 ton loh. Senarnya harus benar-benar stabil supaya nadanya gak terdengar fals. Ketiga, bagian keyboard. Pembuatan touch piano harus benar-benar akurat nih. Sensor itu fungsinya untuk mengukur ketinggian touch yang harus 0,01 mm saja. Pemasangannya nggak boleh terlalu rapat atau longgar ya. Nah, nada yang belum pas akan dikencangkan atau dikendurkan sampai ketemu nada yang nggak sumbang. Di sini, indera pendengaran harus betul-betul jeli. Untuk membuat satu piano kayak gini, butuh waktu sampai 6 bulan loh. Tuh lihat piano yang sudah jadi, merdu kan suaranya. Melani, gimana? Sudah siap belum Mel? Unyil sudah janjian nih sama yang punya pabrik. Udah siap dong Nyil. Lihat aja nih, Melani udah cantik begini. Kita jadi ke pabrik permen kan Nyil? Ya jadi dong Mel, kita mau ke pabrik permen yang legend banget nih di Jepang. Soalnya produksi permennya sudah dari 70 tahun yang lalu. Wah, itu mah kita berdua belum lahirnya Nyil. Nanti di sana Melani juga mau nyobain permennya Boleh kan Nyil? Pasti boleh dong Mel. Ya udah, ayo Mel, kita cus. Di Jepang ada loh permen yang bisa dipakai seru-seruan. Permen yang sempat hits di tahun 90-an ini bisa mengeluarkan bunyi yang mirip siulan kalau ditiup. Jadi bikin kita jago bersiul gitu deh. Permen fluid khas Jepang ini memiliki rasa soda, makanya disebut Ramune Candy. Cara bikinnya dimulai dari bahan dasar permen yang sudah dicampur gula ini. Kemudian hilangkan kadar airnya. Karena kalau bahan permen masih ada airnya, gak bagus saat dicetak nanti. Ayak adonan permen biar hasilnya lebih halus. Yang bahannya agak kecoklatan ini rasanya mirip soda cola gitu deh. Waktunya diberi tambahan perasa. Ada 6-7 rasa permen Ramune. Habis itu langsung deh masuk ke pencetakan. Oh iya, udah tahu belum? Bersiul ternyata punya manfaat loh buat kesehatan. Rutin bersiul bisa memperkuat paru-paru dan diafragma. Karena bersiul membuat sel, jaringan, serta organ tubuh mendapatkan pasukan oksigen yang memadai. Udah gitu bersiul juga bisa mengurangi tingkat stres. Karena bisa mengalihkan kita dari perasaan cemas. Wah, kalau gitu makan permen sambil olahraga dong namanya. Yuk kita kemon. Hemat biaya dan ingin hidup sehat merupakan dua alasan kenapa orang Jepang gemar bersepeda. Gak heran deh kalau ada lebih dari 50% penduduknya yang memiliki sepeda. Di Jepang ada loh sepeda handmade yang dibuat sesuai kebutuhan dan ukuran pemesannya.
Ada sepeda untuk lansia ataupun yang punya kebutuhan khusus. Tapi butuh waktu 3 bulan nih untuk membuat satu sepeda. Karena proses pembuatannya sama sekali nggak menggunakan mesin industri. Sepeda Jepang ini dibuat menggunakan baja. Satu kerangka sepeda beratnya nggak sampai 2 kg loh. Makanya banyak pembalap sepeda dunia yang memesan sepeda di sini. Wah, keren! Kerennya lagi nih, meski dikenal sebagai produsen kendaraan bermotor terbesar di dunia, masyarakat Jepang justru lebih nyaman menggunakan transportasi umum, bersepeda, bahkan jalan kaki. Ini karena jalanan di Jepang sangat sempit, mau parkir susah, bayarnya pun mahal. Administrasi untuk memiliki kendaraan pribadi pun gak segampang di Indonesia loh. Makanya kendaraan buatan Jepang justru banyak mengaspal di Indonesia. Yap, mobil dan motor buatan Jepang sangat digemari karena 4 hal. Biaya pemeliharaan rendah, harga terjangkau, dikenal irit, dan modelnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Awalnya, industri mobil Jepang hanya berkonsentrasi dalam produksi mobil ekonomi dan mobil pengangkut barang loh. Kayak truk Legend ini nih. Selain dikenal tangguh buat ngangkut-ngangkut, teknologi truk ini juga bisa dipakai kebut-kebutan. Wow. Ini bukan balap liar ya, tapi kejuaraan rally Dakar tingkat dunia. Jepang adalah salah satu negara Asia yang rutin mengikuti kejuaraan rally ini. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih agar bisa membuat truk tangguh kayak gini. Pertama, perakitan sasis atau komponen bagian bawah truk, termasuk komponen roda-rodanya. Ada beberapa variasi roda pada truk, yaitu 8, 12, hingga 16 roda. Untuk memasang komponen ini, para pekerja hanya diberi waktu 8 menit setiap bagian. Jadi, harus cepat tapi tetap presisi. Kedua, sistem pengereman. Truk ini menggunakan sistem full air brake alias rem angin. Dengan sistem ini, daya cengkram rem untuk kendaraan berat kayak truk jadi lebih kuat. Ketiga, mesin. Proses perakitannya dilakukan dalam ruang tertutup ini, biar terjaga kebersihannya. Beratnya mencapai 2 ton loh. Kapasitas mesin yang digunakan untuk truk ini juga bervariasi sesuai dengan tipe truknya. Mulai dari 9.000, 11.000, hingga 13.000 cc. Besarnya kapasitas mesin inilah yang mendukung truk untuk bisa mengangkut beban berat hingga berton-ton. Mantap deh! Satu lagi nih, alat berat canggih buatan Jepang, traktor. Dibuat untuk meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan. Karena bisa menghemat tenaga kerja, waktu, dan pastinya biaya produksi. Kerangka kabin traktor di sini terbuat dari susunan plat besi. Agar bisa menghasilkan kemampuan menarik yang tinggi, traktor ini dibuat dengan menggunakan mesin diesel. Mesin yang digunakan memiliki kapasitas 3.769 cc yang merupakan tenaga paling besar di kelasnya. Beda dengan traktor generasi pertama tahun 1868 yang tanpa atap dan digerakkan oleh tenaga uap, traktor ini nyaman banget loh. Dilengkapi dengan atap bahkan full AC, jadi gak usah takut kepanasan deh. Komponen lain traktor ini sudah disesuaikan dengan standar keamanan dan kenyamanan. Ketebalan kaca yang hampir 50% digunakan di kabin sudah sesuai standar khusus alat berat. Besar ban atau roda traktor juga disesuaikan dengan berat bobot traktornya. Begitu juga teksturnya, biar aman saat digunakan di lahan pertanian dan perkebunan. Seperti perkebunan kentang di Pulau Hokkaido ini nih. Di Pulau Hokkaido terdapat pegunungan vulkanik. Inilah yang membuat tanahnya subur dan cocok sebagai sentra pertanian. Kentang yang ditanam di sini berjenis Snowden. Kentang Snowden tidak mudah pecah atau terbelah. Kandungan gizi kentang ini juga banyak, seperti zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, dan seng. Bagus sekali untuk pertumbuhan tulang. Agar kualitas kentangnya bagus, Jepang melibatkan alat-alat canggih. Mulai dari proses panen sampai pengolahan kentang. Wah, keren! Biasanya kentang siap panen saat usia 4 bulan.
Kentang hasil panen harus disimpan di gudang tanpa pencahayaan loh. Ini untuk menghindari kentang berubah menjadi tunas. Selain dijual segar, kentang di sini juga diolah jadi keripik yang enak dan renyah. Hanya kentang dengan berat ideal 240 gram saja nih yang bakal diolah jadi keripik. Jangan lupa untuk mengupas titik hitam kentangnya ya, biar hasil keripiknya bagus. Lagian bagian kentang yang sudah berwarna hitam sebaiknya jangan dikonsumsi karena mengandung racun yang disebut solanin. Walaupun efeknya bisa diminimalisir, tetap saja berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam waktu 20 menit, mesin bisa memproses 1.300 kg kentang loh. Banyak banget ya. Sama seperti keripik lainnya, kentang bakal dicuci bersih, diiris-iris, dan dimatangkan dengan cara digoreng. Terakhir, tinggal diberi aneka rasa deh. Ada rasa original, butter, kaldu, bahkan rasa butter bunga sakura, teh hijau, sampai rasa minuman cola. Wah, unik ya. Nah, untuk menjaga aroma kentang tidak berubah dan teksturnya tetap renyah, keripik kentang dikemas dengan tekanan udara berjenis nitrogen. Keripik kentang menjadi makanan ringan paling populer di dunia. Selain karena renyah dan punya rasa yang lezat, lemak dan karbohidrat di dalamnya terbukti bisa mengirim pesan yang menyenangkan ke otak. Jadi, banyak yang ketagihan sama camilan satu ini. Selain kentang, Jepang juga dikenal sebagai penghasil gandum dan kedelai berkualitas nih. Kedua hasil kebun ini merupakan bahan utama pembuat bumbu masakan ikonik mereka loh. Yap, shoyu alias kecap Jepang. Kecap shoyu paling lumrah dipakai dalam sajian mie ramen. Biasanya sih untuk menambah cita rasa, sekaligus untuk menghilangkan bau amis dan mencegah bakteri pada makanan. Di Jepang, kecap shoyu juga biasa dijadikan pelengkap saat menyantap mitarashi dango. Mirip sama cilok ya. Beda dengan kecap di Indonesia, kecap Jepang punya 5 rasa sekaligus loh. Gabungan rasa asin, asam, pahit, gurih, dan manis. Ada 4 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, garam, dan air. Kedelai rebus dan gandum bakar akan ditumbuk dan dicampur dengan ragi koji. Setelah didiamkan selama 5 hari, adonan kecap dicampur dengan air garam dan lanjut difermentasi dalam tangki besar ini hingga berbulan-bulan. Di sini enzim akan mengubah protein kedelai dan pati gandum menjadi asam amino dan gula. Gabungan asam amino dan gula inilah yang bisa menghasilkan 5 rasa sekaligus. Selain itu, bisa menghasilkan warna kecap yang hitam. Setelah 8 bulan, adonan kecap akan diperas untuk mendapatkan sarinya. Proses ini butuh kain nilon sepanjang 2.800 meter loh. Kecap asin Jepang sendiri mulai dibuat pada abad ke-12. Setelah diperkenalkan oleh biksu Buddha, beda dengan kecap asli Tiongkok. Kecap Jepang rasanya jauh lebih ringan. Kecap Jepang ini sudah dikirim ke lebih 100 negara, termasuk Indonesia juga loh. Yuk kita kemon. Menurut penelitian, orang Jepang hidup lebih lama daripada orang di negara lain di dunia loh. Ini karena orang Jepang rutin jalan kaki, menjaga kebersihan, dan menjalankan pola makan seimbang. Dessert favoritnya aja dibuat dari rumput laut yang kaya manfaat. Kali ini rumput lautnya diolah menjadi grape jelly. Adonannya dibuat dari campuran tepung jelly, pengemulsi, dan pengstabil jelly yang sudah tercampur menjadi satu. Rumput laut sudah lama dikenal sebagai superfood kunciannya orang Jepang. Dari 10.000 spesies rumput laut, biasanya ada 6 jenis rumput laut yang lumrah dikonsumsi. Seperti nori dan wakame. Rumput laut ini mengandung vitamin, mineral, zat besi, kaya protein, serat, karbohidrat, asam lemak tak jenuh ganda, hingga antioksidan. Nggak heran kan kalau orang Jepang suka banget. Nah, biar jelinya menarik buat anak-anak, tambahkan pewarna dan perasa buah ya. Adonan jelly dimasak dan dikemas secara otomatis deh. Selain grape jelly, masih ada varian lainnya nih. Ada puding karamel. Nah, karena mengandung susu,
Puding karamel harus melewati pendinginan awal agar kandungan susunya tidak rusak. Selanjutnya, jelly siap masuk ke ruang pendingin. Untuk membekukannya membutuhkan waktu 1 hari dengan suhu 0 derajat Celcius. Brrr, dingin banget. Itu dia informasi terakhir dari episode Segala Jepang hari ini. Seru kan? Jalan-jalan sembari menambah wawasan. Makanya tonton Si Unyil terus dong. Sampai ketemu dalam episode Si Unyil lainnya. Dadah!